kembali lagi kita di ini pertemuan pertama ya, weekly class untuk UI UX design. Di sini untuk pertemuan pertama itu kita akan membahas tentang kulit luar dari UI UX atau introduction sebelum kita nanti melangkah lebih dalam di pertemuan-pertemuan berikutnya. Di sini kita akan membahas beberapa penjelasan untuk menerangkan ke depannya apa yang akan kita buat. Di sini kita akan mempelajari atau mengetahui introduction apa itu UI UX, roles and the skill you need to learn. Oke, sebelumnya perkenalkan, nama saya Iksan Kadri. Saya sebagai core team UI UX designer chapter UNM untuk tahun ini. Di sini saya diberikan sebuah tanggung jawab untuk mengadakan sebuah weekly class dengan topik UI UX design. Disclaimer saja untuk teman-teman kedepannya, saya ingin mengadakan sebuah kelas yang interaktif, kita bisa berdiskusi, jangan selayaknya guru dengan murid, tapi kita berdiskusi sama-sama belajar ke depannya. Jadi nanti kalau ada misalnya yang kurang diketahui dari teman-teman, saya ingin teman-teman langsung saja raise hand kemudian bertanya. Oke, langsung saja kita masuk karena ini sudah siang ya, mungkin teman-teman juga ada yang sudah ngantuk tadi, sudah ikut di materi sebelumnya, kemudian masuk lagi di sini. Kita langsung saja masuk karena ini materinya juga cuma lumayan ringan. Kita langsung masuk UI UX design, introduction of UI UX. Semuanya, apa itu UI UX? UI itu sendiri adalah bagaimana seseorang membuat sebuah produk yang dapat dilihat atau dinikmati secara visual. Sementara UX itu berbicara mengenai bagaimana user merasakan produk yang kita buat tersebut. Jadi perbedaan secara mendasar dari UI dan UX itu, UI lebih berfokus kepada tampilan, sementara UX lebih memikirkan bagaimana satisfying dari pengguna, bagaimana yang dirasakan pengguna, bagaimana kepuasan dari pengguna. Oleh karena itu nanti produk akhir atau langkah akhir dari UI UX ini, pembelajaran UI UX ini sendiri adalah sebuah metode usability testing, di mana di situ nanti kita akan kita akan terjun langsung terkait bagaimana user merasakan UI atau produk yang kita buat. Di sini ada beberapa gambar yang ingin saya diskusikan bersama teman-teman. Mungkin ada yang bisa raise hand untuk menjawab kira-kira gambar ini sudah memenuhi UX atau belum? Ayo teman-teman, di sini saya memberikan sebuah gambar-gambar, nanti teman-teman bisa menjawab, mungkin bisa menjelaskan ini Kak begini. Ada yang ingin raise hand untuk menjawab? Oke, kalau tidak ada yang ingin menjawab, di sini saya akan menjelaskan sisi UX dari kedua gambar ini. Gambar yang pertama ini ada gambar pertama di sini ada dua buah pintu, di mana dua instruksi dari kedua buah pintu ini mengatakan untuk dorong. Dari segi pengguna ini sendiri, kalau kedua-duanya ini didorong, maka di sini akan membuat nanti orang-orang yang ingin lewat di sini akan tertumpuk. Ya, misalnya itu yang baik itu harus ada push dan ada
full juga. Untuk gambar yang sebelahnya itu bisa teman-teman lihat di sini bagaimana seseorang dapat buang air kecil kalau misalnya begini. Jadi untuk membuat sebuah produk itu sendiri, baik itu produk yang dilakukan yang secara nyata, secara yang bisa disentuh dengan fisik maupun secara digital, itu betul-betul harus kita perhitungkan bagaimana seseorang nanti akan menggunakannya. Karena kita lihat ini untuk gambar kedua, bagaimana seseorang dapat kencing, bagaimana seseorang dapat buang air kecil kalau posisi dari tempat pembuangan air kecilnya seperti ini. Akan membuat jadi nanti itu orang yang akan buang air kecil akan saling tatap-tatapan ya kalau seperti ini. Oke, lanjut. Nah ini sering juga kita melihat sebuah desain wastafel baik di depan kampus misalnya, di depan tempat pelayanan umum. Biasanya tempat pencuci tangannya itu lokasi tempat menaruh kerannya itu biasanya sangat-sangat rendah dari tempat wastafelnya itu sendiri. Jadi biasanya itu yang di cover itu cuma jari-jarinya. Nah, itu adalah sebuah implementasi UX di mana jika seseorang memperhatikan UX-nya dengan baik, jika seseorang memperhatikan user experience-nya dengan baik, maka hal-hal seperti ini tidak akan terjadi. Ini ada beberapa contoh gambar. Nah, ini juga seharusnya hal-hal seperti ini tidak dibuat di marka jalan. Karena sudah pasti semuanya ini sudah ada judul-judulnya di setiap gedung-gedungnya, jadi tidak perlu dibuatkan di pinggir jalan. Ini adalah sebuah contoh produk yang tidak berguna atau sia-sia. Oke, kita masuk ke user experience dulu. Apa itu user experience? Menurut Don Norman, user experience itu atau pengalaman pengguna itu encompasses atau mencakup semua aspek interaksi pengguna. Dalam hal ini end user adalah user yang akan menggunakan produk kita. Interaksinya dengan perusahaan, bagaimana perusahaan juga dapat mendapatkan sebuah insight dari produk ini, bagaimana pelayanannya atau service, dan bagaimana produk itu dapat bekerja dengan baik. Menurut dilansir dari interactiondesign.org, user experience atau desain pengalaman pengguna adalah proses menciptakan produk untuk memberikan pengalaman pengguna yang bermakna atau meaningful, kemudian relevan untuk digunakan kepada user. Hal ini melibatkan desain dari seluruh proses untuk memperoleh dan mengintegrasikan produk, termasuk aspek branding, termasuk desain, aspek kegunaan, dan aspek fungsionalitasnya. Jadi user experience itu tidak berbicara tentang bagaimana pengguna menggunakannya saja. Kita harus memperhitungkan brandingnya, bagaimana desainnya, bagaimana kegunaannya nanti. Jika kita membuat sebuah alur, misalnya alur aplikasi, nanti kita ingin buat user flow, kita harus memperhitungkan itu berdasarkan berpusat kepada pengguna yang ingin kita tuju. Dilansir dari Wikipedia, user experience merupakan sebuah proses untuk meningkatkan kepuasan pengguna dengan suatu produk, dengan meningkatkan kegunaan. Di sini ada meningkatkan usability, aksesibilitas, dan kesenangan yang diberikan dalam interaksi dengan produk tersebut. Jadi di sini yang tadi dijelaskan sebelumnya oleh di dalam interactiondesign.org ini dijelaskan kembali di Wikipedia bahwasannya user experience itu berbicara tentang bagaimana produk ini nantinya dapat berguna, bagaimana produk ini dapat diakses dengan baik, bagaimana produk ini dapat menyenangkan pengguna. Desain pengalaman pengguna mencakup desain interaksi,
manusia dan komputer atau Human Computer Interaction Design. Jadi UX ini mencakup desain interaksi manusia dan komputer, sehingga perlu dilakukan pengujian usability terhadap pengguna. Kemudian memperluas user experience di sini memperluas menangani semua aspek produk, mulai dari pelayanan hingga bagaimana pengguna nanti merasakan apa yang dirasakan ketika menggunakan produk tersebut. UX itu sebenarnya kan tadi yang sudah saya jelaskan secara singkat tadi. UX itu sebenarnya bagaimana pengguna dapat merasakannya, atau bagaimana mereka dapat wena gitu merasakannya. Wena ketika menggunakan produk tersebut, bagaimana pengguna tersebut merasakan experience dari good dari UX produk tersebut. UX membicarakan tentang kemudahan pengguna dalam mencapai tujuannya saat memakai semua aspek dari sebuah produk, baik digital maupun non-digital. Kalau baik digital itu bagaimana nanti aplikasi dapat digunakan dengan baik, bagaimana fitur-fiturnya dapat memenuhi dari ekspektasi pengguna. Kalaupun dari sisi UX non-digital, misalnya tadi itu pembuatan sebuah keran air apa dan segala macam, itu semuanya harus dipikirkan secara matang sebelum membuild up sebuah produk. Kemudian diselaraskan dengan tujuan bisnis. Kita membuat sebuah produk itu sebenarnya bukan semata-mata untuk pengguna saja, tapi bisnis juga harus tetap berjalan. Jadi tujuan bisnis tidak dapat kita singkirkan. Kita juga harus mendapatkan sesuatu dari situ sebagai produsen produk tersebut. Kemudian kita masuk ke user interface. User interface design merupakan sebuah proses desain untuk membangun sebuah interface, sebuah software. Jadi kita mendesain sebuah interface, sebuah software sebelum software tersebut jadi. Jadi kita membuild up sebuah interface, kita membangun UI yang seestetik mungkin, sehingga nanti produknya atau UI-nya dapat diterima dengan baik. Nah, di sini UI versus UX. UX itu berfokus terhadap perjalanan atau bagaimana user dapat menyelesaikan masalahnya. UI berfokus tentang bagaimana produk tersebut dapat terlihat dengan baik dan dapat berfungsi dengan baik. Seorang UX designer concern dengan sebuah konsep desain proses. Namun seorang UI designer itu fokus untuk bagaimana menyatukan atau memadukan beberapa elemen di dalam desainnya itu. UI merupakan UI merupakan hal yang menjembatani semuanya untuk menuju kepada tujuannya. UX itu lebih ke bagaimana dia merasakan apa yang telah dia lakukan, apa yang telah dia, misalnya dia sudah menggunakan aplikasi. UX itu berbicara tentang satisfying-nya, bagaimana dia puas nanti ketika setelah menggunakan aplikasi kita, apakah dia nantinya uninstall atau tetap menggunakan aplikasi kita ke depannya. UI and UX meaningful. Ketika UI dan UX itu, ketika desain kita memenuhi aspek UI dan UX, artinya dia meaningful, bisa membekas bagi user, itu akan memberikan kita seorang loyal user atau user yang setia menggunakan produk kita. Nah, di sini ada irisan mengenai antara UX dan UI. Di sini bisa kita lihat ya. UX yang baik itu memiliki good flow atau alur yang baik. UI yang baik itu memiliki good visual. Secara keseluruhan, UX itu berbicara mengenai bagaimana produk itu dapat useful atau berguna. Secara keseluruhan,
UI designer harus memperhitungkan bagaimana produknya dapat diterima dengan baik secara estetika atau keindahannya. Ketika dua aspek ini digabungkan, ini akan melahirkan sebuah produk meaningful. Produk meaningful akan melahirkan loyal user yang akan menggunakan produk kita ke depannya, yang akan memberikan promosi-promosi secara kuping ke kuping nantinya. Wah, ini produk ini bagus, aplikasi ini bagus. Jadi nanti pengguna kita akan terus meningkat jikalau kita memperhitungkan UI dan UX. UX berbicara mengenai critical and creative thinking, di mana seorang UX designer itu dituntut untuk memiliki pemikiran yang kritis, karena seorang UX itu harus melakukan sebuah UX research. Setelah UX research, kita menganalisis hasil research itu. Setelah itu kita membangun sebuah ide konsep desain, kemudian dieksekusi. Setelah pengeksekusian ini dilempar nanti ke seorang UI designer, di mana UI designer ini nanti menerjemahkan apa yang sudah dibangun oleh seorang UX designer ke dalam sebuah surface design atau high fidelity design. Lanjut kita ke contoh produk ya. Di sini misalnya ada brand saus ya, brand saus. Ini ada dua UI, ada dua buah tampilan. Tampilan yang satunya menggunakan botol kaca, yang satunya menggunakan botol plastik. Secara UI, keduanya dapat kita perdebatkan yang mana yang lebih bagus. Namun secara UX-nya, secara kegunaannya, tentu yang menggunakan botol plastik inilah yang dapat digunakan dengan baik. Oke, dapat digunakan dengan baik, isinya tidak muncrat kemana-mana. Karena kalau menggunakan kalau menggunakan botol kaca ini akan beleber kemana-mana. Jadi seorang UI UX designer itu harus memperhitungkan bukan hanya dari segi visualnya saja. Nanti setelah produk ini digunakan, apakah tidak tambah merugikan user atau tambah menyusahkan user? Karena kita hadir untuk, sebenarnya aplikasi itu atau produk digital itu hadir untuk memudahkan user, bukan malah menyusahkan. Sesuatu mungkin terlihat bagus, namun dicontoh untuk mengaplikasikannya itu tidak baik, karena dia memiliki great UI dan poor UX. Great UI memiliki tampilan yang baik, namun memiliki experience yang buruk. Something that looks great but is difficult to use, exemplary of great UI and poor UX. Namun sesuatu yang very usable that look terrible is exemplary of great UX and poor UI. Namun sebuah UX yang great atau UX yang bagus itu tidak juga dapat tertuju nanti kepada pengguna kalau dia memiliki UI yang buruk, karena UI inilah yang menjembatani UX hasil research UX yang tadi dilakukan. UI UX untuk digital product. Dulu itu misalnya kita ingin travel. Dulu itu kita harus datang dulu ke lokasi yang ke travelnya langsung untuk membeli tiket. Sekarang kita sudah dapat membelinya lewat HP, lewat internet, lewat jejaring sosial. Inilah yang menyebabkan kita seorang yang ingin mengembangkan produk digital. Di sini kita memiliki asumsi bahwa user itu kesusahan kalau untuk misalnya pergi bepergian harus ke travel dulu, membeli tiket dulu. Sekarang kan untuk itu ada ide yang muncul, ada asumsi bahwa kita harus membuat sebuah aplikasi yang akan memudahkan pengguna, sehingga muncullah beberapa aplikasi misalnya Traveloka, Pegi, Airbnb, atau Tiket.com yang sekarang lebih memudahkan pengguna kalau mau bepergian kemana-mana. Mengenai hubungan antara user goals dan business goal itu sebenarnya seperti ini ya hubungannya.
user goals itu nanti akan beriringan dengan bisnis goal. Ketika tujuan user sudah terpenuhi, maka tujuan bisnis pun juga akan ikut terpenuhi. Ketika user senang, user bahagia, user menggunakan produk kita, pemasukan juga masuk sehingga tujuan bisnis juga dapat terpenuhi. Orang-orang di belakang bisnis itu dapat puas juga. Berbicara mengenai UI UX lagi, seorang UX di sini biasanya UX designer itu berkutat melakukan sebuah user research, melakukan penggalian ide, melakukan usability testing, kemudian membangun sebuah information architecture. Seorang UI designer biasanya lebih ke bagaimana dia membangun sebuah desain yang menarik, membangun layouting, menciptakan branding, membuat desain sistem yang memudahkan proses updating ke depannya, dan bagaimana visual desainnya. Bagaimana dia membangun sebuah high fidelity yang baik dan benar. Oke, kita lanjut ke desain UX method. Sebenarnya untuk desain UX method ini ada bermacam-macam. Ada biasanya orang yang menggunakan prinsip design thinking, ada metode 5 plans, ada metode desain Canva, dan lain-lain. Namun untuk kali ini saya memasukkan sebuah contoh yang masih jarang untuk dibahas di luar sana, yaitu desain metode 5 plans. Desain metode 5 plans ini, perancangan menggunakan metode 5 plans ini merupakan sebuah metode yang berlandaskan user-centered design, di mana pengguna merupakan pusat utama dalam membangun the whole of produknya itu. The 5 plans ini dibagi menjadi 5 layer. Yang pertama ada strategic plan. Di sini peneliti atau researcher akan membuat sebuah produk objektif dan apa yang dibutuhkan oleh user. Setelah itu dibangun, kita lanjut kepada tahapan scope plan, di mana setelah apa yang diinginkan, apa yang didapatkan dari strategic plan, yaitu kebutuhan user dan kebutuhan bisnisnya, kita membuat spesifikasi content and requirement-nya. Setelah itu kita masuk ke struktur plan, kita membangun sebuah interaction design dan information architecture, atau biasa disebut dengan set map. Nanti kita akan pelajari di minggu-minggu berikutnya bagaimana membangun sebuah struktur plan atau membangun set map untuk dikembangkan lagi nanti ke dalam tahapan skeleton plan, yaitu membangun sebuah wireframe design. Setelah wireframe-nya jadi, barulah kita masuk ke dalam tahapan surface plan. Berikut beberapa role dalam dunia industri yang menggunakan skill UI UX design. Yang pertama ada UX researcher, UI designer, UX designer, UX writer, interaction designer, product designer, icon atau illustration designer, dan UX engineer. Jadi teman-teman yang ingin berfokus kepada UI UX design, di sini sebenarnya teman-teman nanti bisa masuk ke dalam beberapa bidang lagi, bidang yang lebih berfokus. Teman-teman bisa menjadi seorang UX researcher yang turun langsung ke lapangan, bagaimana pengguna ingin pengguna ini seperti apa, kemudian diselaraskan dengan kebutuhan bisnis. Nah, itu adalah tugas seorang UX researcher. Teman-teman juga bisa menjadi seorang UI designer. Dalam hal ini ya teman-teman pastilah harus menggunakan tools desain. Tools desain yang sekarang itu melulu digunakan itu adalah Figma. Jadi teman-teman di sini nanti akan membangun sebuah UI design yang menarik berdasarkan hasil research yang dilakukan oleh UX researcher. Di sini teman-teman juga dapat menjadi seorang UX writer atau seorang copywriter, interaction designer, product designer. Product designer ini bagaimana dia membangun sebuah produknya dari awal sampai akhir. Kemudian icon illustration designer. Kemudian bisa juga menjadi UX engineer jika teman-teman juga memiliki background dalam melakukan codingan. Oke, cukup sekian materi dari saya. Mungkin itu saja ya untuk mengenai interaction of UI design.
roles and skill you need to learn. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dari teman-teman? Baik, saya persilakan kepada Ahmad Fatir, sepertinya mau bertanya. Ya Kak, terima kasih sebelumnya kesempatan yang diberikan. Pertanyaanku Kak, bagaimana caranya menentukan UI UX desain itu bagus buat user, sedangkan tolak ukur kesukaannya pengguna itu beda-beda atau relatif Kak? Bagaimana Kak? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Pertanyaan sangat bagus ya. Jadi di sini saya ulang pertanyaannya. Tadi Ahmad Fatir bertanya ya, bagaimana produk ini dapat diukur agar bagaimana parameternya, bagaimana rasionya kita dapat melihat bahwa user sudah terpenuhi. Baik, untuk menjawab pertanyaan itu sebenarnya produk UI UX itu sendiri setelah jadi itu harus dilakukan sebuah usability testing, di mana usability testing ini merupakan kegiatan yang berfokus untuk mengamati pengguna yang bekerja dengan produk atau sistem itu. Pengujiannya ini sendiri melibatkan beberapa parameter, misalnya kita ujikan parameter efisiensinya, parameter efektivitasnya juga. Misalnya kita ingin membangun sebuah produk, kita mengujikan ada yang namanya metode pengujian SUS, di mana SUS ini adalah sistem usability scale, yaitu mengukur kepuasan pengguna. Nantinya rasionya itu bisa dihitung, ada deklarasi-deklarasi tertentunya. Ya, ini adalah contoh dari proposal saya menggunakan pernyataan tabel SUS. Misalnya angka 80,8 sampai 84,0, maka grade untuk SUS-nya ini berada pada grade A, maka sudah dapat dikatakan bahwa produk yang kita buat itu sudah memenuhi, karena itulah deklarasi dari SUS itu sendiri. Ini tergantung bagaimana nanti teman-teman testingnya ya, karena ada banyak sekali metode atau cara untuk mengujikan desain teman-teman nantinya. Teman-teman dapat mengujikannya menggunakan ISO 9241, juga bisa menggunakan heuristic evaluation. Heuristic evaluation ini bisa teman-teman mungkin ambil referensi dari buku Jacob Nielsen. Nanti saya akan bagi kepada teman-teman bagaimana cara mengujikan desainnya, bagaimana mengevaluasi desainnya sehingga dapat membuat sebuah produk yang betul-betul lurus kepada pengguna atau tertuju kepada pengguna. Bagaimana? Fatir, masih ada mungkin yang mau ditanyakan? Silakan bertanya saja. Saya senang kalau semuanya bertanya. Masih ada Kak, satu. Ya. Mungkin kan tadi udah dijelaskan Kak, kalau misal UI itu kayak bagaimana kayak visualnya, penampilannya dari halaman luarnya begitu, dan UX itu kayak bagaimana pengalamannya dan atau cara penggunaannya nanti terhadap pengguna. Nah, pertanyaanku Kak, kalau ada apa maksudnya UI design itu ada nggak aturan-aturan yang kayak bilang aturan desainnya harus begini atau bagaimana Kak?
bagaimana membangun sebuah UI yang memenuhi UX ya, begitu ya inti pertanyaannya. Kan Kak, maksudnya adakah aturan-aturan khusus di dalam UI design kayak pengaturan layout, warna dan sebagainya Kak? Oh ya, sebenarnya aturan-aturan seperti itu nanti akan kita bahas di pertemuan-pertemuan berikutnya. Itu tentunya ada bagaimana cara menentukan warna yang baik sehingga tidak tumpang tindih, bagaimana layoutingnya, bagaimana spacingnya yang baik. Untuk informasi-informasi tersebut nanti akan kita buatkan sebuah materi ke depannya, atau nanti untuk lebih bagaimana ya, untuk lebih teman-teman memahami, mungkin bagusnya kita buat saja study case dari awal hingga akhir. Kalau memang waktunya waktu weekly class ini nantinya bisa berlanjut terus-menerus, saya ingin membuat sebuah output bagi teman-teman sehingga nanti teman-teman dapat menggunakan output dari kelas ini dijadikan sebagai portofolio. Jadi untuk bagaimana tadi UI dapat dibangun dengan benar itu nanti ada nanti akan dijelaskan di pertemuan-pertemuan berikutnya. Pasti ada. Oh ya Kak. Satu lagi mungkin Kak. Ya. Menurut pendapat Kak sendiri Kak, desainer UI UX itu kedepannya bakal lebih dibutuhkan dibanding programmer front end atau bagian front end. Kira-kira kalau dibandingkan sama UI UX Kak, lebih dibutuhkan mana? Terima kasih Kak. Oke, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ini lebih bertanya kepada bagaimana role-nya ke depannya ya. Bagaimana peluang kerja ke depannya kalau kita mendalami UI UX ini. Tentunya dalam hal ini kita tidak dapat meng-compare antara role yang satu dengan role yang lain. Karena antara role yang satu dengan role yang lain itu memiliki tujuan dan fungsi yang berbeda, namun saling melengkapi satu sama lain. Jadi untuk mengatakan bahwa apakah kedepannya UI designer akan selalu dibutuhkan, tentunya karena semua produk yang kita bangunkan manusia nanti yang akan menggunakan, sehingga desainernya, programmernya itu juga harus dari manusia itu sendiri. Risetnya dilakukan oleh manusia, dari manusia, dan nantinya untuk manusia juga. Jadi peluangnya nanti untuk kedepannya seorang UI designer itu bisa dibilang tinggi, namun mungkin tingkat kompetitifnya kedepannya akan tinggi juga kompetitifnya, karena sekarang role UI UX atau developing sekarang itu sebenarnya peminatnya sudah lumayan tinggi. Jadi betul-betul teman-teman harus menyiapkan portofolio yang baik untuk bersaing di luar sana nantinya. Oleh karena itu, mungkin saya menawarkan nanti untuk produk akhirnya, untuk kelas-kelas kedepannya kita membuat saja, kita screening saja nanti tiap minggu bagaimana kita membuat sebuah portofolio dari awal hingga akhir. Jadi seperti itu. Bagaimana Fatir? Masih ada yang ingin mau ditanyakan? Sudah nih kayaknya Kak. Oke, yang lain lagi, siapa tahu masih ada yang mau bertanya. Saya mau nanya Kak. Ya. Apa bedanya metode design thinking sama the 5 plan method kalau sama-sama pakai user centered design? Oke, untuk baik, untuk membedakan antara 5 plans method dan design thinking method itu terletak di tahapan akhirnya. Yang saya perhatikan dari konsep design thinking, proses terakhirnya itu ada melibatkan proses testing. Jadi dari kelima tahapan di dalam design thinking itu melibatkan proses testing di dalamnya. Sementara proses
metode Five Plans itu hanya sampai pada tahapan surface plan, sehingga tahapan pengujiannya itu harus dibuatkan tahapan tersendiri. Jadi seperti itu. Sebenarnya secara overall itu sama saja. Metode pengujiannya dari awal harus ada riset. Dari riset kita kemudian kita scope bagaimana yang dibutuhkan, bagaimana sasaran produk untuk instansi dan user itu harus terkena, bagaimana nanti kita membuat sebuah low fidelity atau wireframe. Itu sebenarnya sama semua dari awal hingga akhir, karena sama-sama menganut konsep user centered design. Saya tadi sebenarnya memberikan sedikit materi tentang Five Plans itu, atau sedikit membahas mengenai metode, karena siapa tahu nanti teman-teman ingin membuat, misalnya di sini anak PTIK toh membuat skripsi UI UX, nanti metode inilah yang akan kalian pakai, metode ini yang akan kalian terus riset, terus kalian baca. Jadi mempelajari metode itu penting karena teman-teman di sini adalah seorang mahasiswa atau seorang siswa-mahasiswi, jadi penting untuk kita belajar metodenya tadi. Namun secara overall antara metode design thinking dan metode Five Plans itu mirip, sama, karena berlandaskan metode user centered design. Tidak ada perbedaan yang signifikan, semuanya nanti tertuju pada kebutuhan user itu sendiri juga. Ya, jadi seperti itu. Mungkin Fitri masih ada yang ingin ditanyakan? Nanti Kak, kalau misalnya pertemuan minggu depan, nanti kita bakalan bikin redesign untuk misal UI UX case study, atau bikin brief baru untuk UI UX case study. Untuk pertemuan berikutnya itu sendiri sepertinya nanti kita buat grup dulu ya, grup untuk kelas UX ini kita diskusikan lagi. Nanti teman-teman inginnya seperti apa. Kalau teman-teman ingin membangun sebuah case study yang baru, misalnya ingin membuat sebuah desain produk yang baru, ya kita lakukan dari tahapan awal, tahapan research awal hingga akhir. Nanti kan ada 5 tahapan. Jadi ada tahap riset, tahap scope, tahap surface, tahap skeleton hingga tahap surface. Itu kalau menggunakan metode Five Plans. Metodenya nanti itu sendiri bergantung pada hasil diskusi kita nanti. Nanti kita diskusikan lagi di grup, teman-teman ingin menggunakan metode apa dalam pembuatan portofolionya nanti. Jadi seperti itu, mungkin nanti kita buat grup dulu. Kita bicarakan semua dengan baik di situ. Kita perhitungkan estimasi waktu untuk jadwal weekly class ini sendiri. Jangan sampai jadwal weekly class ini menghalangi urusan teman-teman. Kita perhitungkan semua nanti. Apakah teman-teman memang ingin membuat sebuah portofolio atau kita belajar seperti biasanya saja. Nanti kita diskusikan lagi secara lebih lanjut di grup. Namun saya sih sebenarnya ingin membuat sebuah output ya bagi teman-teman agar bisa nanti mungkin diupload atau diperlihatkan sebagai bahan dari output dari kelas ini sendiri. Jadi seperti itu. Masih ada mungkin yang ingin ditanyakan? Itu aja Kak, thank you. Oke, yang lain masih ada yang ingin bertanya? Siapa tahu ada yang ingin bertanya mengenai skripsi UX, bagaimana nanti itu di kampus tak, bagaimana bisa diterima, bisa juga. Nanti saya jelaskan alur-alurnya kalau ingin mengangkat tema ini. Kendalanya ya, kendala seorang UI UX designer. Sebenarnya kendalanya itu tentang bagaimana kita meriset saja sih, karena membangun sebuah produk itu menggunakan tadi beberapa metode yang saya jelaskan tadi itu sebenarnya itu memberikan ripple effect. Jadi betul-betul dari tahapan yang pertama, tahapan paling dasar, tahapan riset itu betul-betul harus kita riset dengan benar agar supaya tahapan berikutnya itu bisa
dilakukan dengan benar juga. Namanya ripple effect, tahapan sebelumnya mempengaruhi tahapan-tahapan setelahnya. Jadi harus semuanya diperkuat di setiap tahapannya. Mengenai permasalahannya ya di situ, kalau misalnya ada di salah satu tahapannya mungkin yang kurang di riset, nanti tujuan akhirnya mungkin berbeda, tidak terpenuhi kepada usernya gitu. Harus lebih berempati lah kalau ingin menjadi seorang desainer. Berempati kepada user, berempati kepada developer, berempati kepada company juga. Kita harus berada di tengah-tengah memikirkan semuanya. Bagaimana produk ini dapat menengahi semua permasalahan yang ada. Di kapan mendesain ini, Kak? Misalnya untuk pemula, langkah awal untuk mempelajari UI UX, apakah? Kalau dari saya sendiri, mungkin teman-teman harus lebih mempelajari desain tren. Kalau ingin belajar UI ya, mempelajari desain tren, belajar Figma itu sendiri, bagaimana menjalankan tools itu dengan baik. Karena sekarang juga sudah ada banyak pembaruan yang saya lihat di Figma, ada auto layout, ada varian yang sudah diperbarui juga, ada update yang banyak. Jadi untuk UI itu sebenarnya penguasaan tools saja. Kemudian untuk UX ya, untuk UX itu bagaimana teman-teman nanti meriset dengan baik. Jadi metodenya nanti mungkin semakin kuat metode risetnya, semakin kuat pula nanti ke depannya. Jadi teman-teman belajar membaca mengenai metode riset saja dulu. Di samping itu juga belajar menggunakan Figma. Perbanyak juga kalau misalnya teman-teman lagi gabut ya, mungkin untuk lebih memperlancar skill menggunakan Figma-nya itu sendiri, untuk mempelajari UI desain itu sendiri, perbanyak saja tracing desain, membuat desain shoot 3 frame baru diupload ya, untuk memperlancar lah istilahnya, memperlancar tangan dalam mendesain, senam jari. Jadi seperti itulah, perbanyak saja portofolionya, perbanyak desainnya, perbanyak membuka Figma, pencet saja di situ apa yang bisa didesain. Jadi itulah untuk pemula ya, perbanyak desainnya saja, perbanyak membuka Figma, perbanyak membaca metode riset, bagaimana yang baik dan benar, bagaimana cara nanti mengujikannya juga. Henriatno, mulai dari belajar dari bikin UX-nya, Kak. Nah, kalau ingin membuat sebuah study case dari awal hingga akhir ya, tentu kita harus belajar dari UX-nya dulu. Bagaimana nanti merisetnya. Kalau misalnya case studinya itu berasal dari asumsi kalian, itu lahir dari pemikiran kalian. Jadi kalian harus turun ke lapangan untuk merisetnya itu sendiri. Bagaimana sih? Apakah user benar-benar butuh kalau saya membuat ini? Nah, itu beda kalau misalnya ada brief dari company, memang itu langsung kita interpretasi saja brief itu, kemudian kita lakukan sedikit user need, penelitian mengenai apa kebutuhan pengguna. Tim mobile design atau web design, Kak? Kalau saya lebih ke mobile design sih. Walaupun kalau misalnya ada kerjaan web design tetap juga kerja, tapi lebih prefer ke mobile design saya. Karena ya saya suka mobile design. Saya jatuh cinta karena dulu lomba dari JTIK itu yang membuat saya terjun ke dalam dunia UI UX. Saya mempelajari semuanya di situ. Kemudian untuk web design itu semuanya menarik, cuma belum saya dalami secara signifikan. Untuk sekarang saya masih mendalami, saya masih berada di dalam bubble mobile design. Rifki. Untuk pemula lebih bagus Adobe XD atau Figma, Kak? Kalau saran dari saya, ini saran saya pribadi,
sekarang karena kan sekarang banyak yang menggunakan Figma, walaupun Adobe XD juga banyak yang gunakan, tapi karena Figma itu bisa digunakan secara kolaboratif, maka lebih baik teman-teman belajar menggunakan Figma. Figma itu enak, bisa kolaborasi dengan baik, bisa mendesain bersama-sama. Itu yang sering kulakukan sama teman-teman core team yang lain, itu biasa kan mendesain sama-sama di situ. Jadi lebih enak untuk pelajari Figma, bisa lebih kolaboratif. Jadi baik pelajari Figma dulu. Web design dong. Saya mobile design dong. PTIK Masih ada yang ingin ditanyakan? Fatir mungkin tadi masih raise hand tadi kulihat. Terjawab nih kayaknya Kak, karena tadi pertanyaanku tentang apa roadmap-nya kalau UI UX. Adakah roadmap khusus? Ya, itu tadi. Kalau mau roadmap yang secara khusus, mungkin bisa dibaca-baca metode, baca saja metode design thinking apa sih yang dibuat di situ, atau metode 5 Planes tadi. Di situ sudah dijelaskan secara keseluruhan apa-apa yang akan nanti dilakukan. Nantilah kita bahas lagi di grup ya untuk kedepannya. Ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan? Mengapa peran UI UX ini berpengaruh dalam bisnis di industri digital? Karena seseorang yang berkutat di UI UX ini memikirkan dari awal bagaimana tujuan bisnis dan bagaimana kebutuhan user. Jadi ini sangat penting karena role inilah yang menjembatani user dengan company, dengan industri. Jadi dengan adanya kita seorang desainer, kitalah yang menginterpretasikan kebutuhan user dan kebutuhan company di dalam sebuah desain yang nantinya dibuat sebuah aplikasi yang dapat berfungsi. Masih ada yang ingin ditanyakan, teman-teman? Saya sebenarnya lebih enak tanya jawab begini sih daripada menjelaskan kayak tadi. Lebih gampang ditahu apa maunya teman-teman gitu. Saya lebih senang diskusi daripada mengajari. Mungkin satu Kak. Ya. Adakah website buat kayak sebagai inspirasi buat UI UX begitu? Untuk belajar ya, website belajar maksudnya? Kan Kak, maksudnya kayak website tapi kumpulan desain UI UX di dalam situ. Jadi bisa kayak diikuti apa beberapa elemen-elemennya dan sebagainya. Kalau untuk shoot sederhana itu biasanya teman-teman biasa cari di Dribbble saja, itu sudah banyak. Namun untuk the whole of research dari awal hingga akhir biasanya itu teman-teman cari saja di Behance. Di Behance itu lebih lengkap. Biasanya orang-orang di sana itu mengupload filenya itu dari awal hingga akhir. Itu Mobin juga tambahan dari Kak Rifki. Tanya ada Mobin. Itu juga bagus.
Cuma saya itu kebanyakan menggunakan Behance dan Dribble. Itu dicatat ya, Mobin, Medium. Untuk aturan-aturannya itu biasanya di Medium juga termuat banyak di situ. Di situ termuat banyak law atau aturan-aturan dalam mendesain, di situ juga banyak. Teman-teman bisa mengakses itu. Kemudian untuk lebih lanjut, mungkin kalau teman-teman ingin lebih mempelajari UX ya, mungkin bisa membeli buku di halodesigner.com. Di situ ada memulai UX dari nol. Itu adalah buku yang bagus, teman-teman. Saya sudah baca. Itu sangat membantu kalau teman-teman ingin mendalami UX. Itu bisa dibeli bukunya di situ. Masih ada mungkin yang mau bertanya? Masih ada yang ingin ditanyakan? Oh ya, untuk nanti diskusi apa namanya? Diskusi study case-nya nanti atau portofolionya nanti, itu pembuatan portofolionya nanti teman-teman bisa juga memilih kalau membuat web design atau mobile design. Nanti kita diskusikan juga ya, teman-teman lebih prefer kemana. Jadi ini bukan dari saya, semuanya dari teman-teman, nanti kita diskusikan lebih lanjut. Baik teman-teman sekalian, masih ada yang ingin ditanyakan? Oke, kalau udah nggak ada lagi, mungkin cukup sekian ya pertemuan wiki kelas kita pada hari ini. Mungkin tadi saya menjelaskannya mungkin terburu-buru apa, saya mohon maaf karena saya memang belum terbiasa untuk menjadi seorang pengajar. Saya juga masih belajar. Jadi teman-teman yang lain, nanti kita perbanyak saja diskusi ke depannya. Mungkin di sini ada teman-teman mungkin yang lebih pintar mungkin daripada saya. Di sini saya cuma sebagai seorang yang mengkoordinir kelas ini. Jadi nanti kita ke depannya lebih banyak berdiskusi saja. Kita banyak diskusi di grup untuk kelangsungan weekly class ke depannya. Akhir kata dari saya, teman-teman, terima kasih sudah meluangkan waktunya masuk ke dalam materi UI UX ini. Saya sangat berterima kasih atas atensinya. Mohon maaf bila ada kekurangan dalam penyampaian materi tadi, atau ada jawaban-jawaban yang mungkin kurang memenuhi ekspektasi dari teman-teman. Saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Ya, untuk teman-teman mungkin bisa buka kamera semua dulu ya, sebelum keluar semua. Kita mau dokumentasi dulu. Ayo on cam dulu, on cam dulu. Ya, nanti saya buatkan grupnya untuk UI UX 2022 ini. Saya ada mungkin fans MU kayak saya, menang tadi malam MU 3-1. Ayo on cam, kita mau dokumentasi dulu. Ten Hag gol. Yang nggak bisa, nggak usah dipaksain kalau nggak bisa on cam. Jadi mungkin saya berikan kepada Akmal ya untuk mengkoordinir untuk sesi fotonya. Nggak bisa on mic ya. Oke teman-teman, semuanya gini. Kita pose GDSC dulu ya semuanya. Oke, 1, 2, 3. Ayo senyum. Gaya bebas lagi. Kenapa begini terus saja? Gaya bebas lagi, yang lain, yang kreatif dong. Ini kelas UI UX yang kreatif dong. Ya, oke, 1, 2, 3. Full senyum. Oke, terima kasih teman-teman. Thank you. Sudah bisa live, sudah bisa meninggalkan.